Halo, ini udah masuk ya, Bat? Itu padahal barusan kita lagi bergosip loh. Untuk gue nggak tahu tuh suaranya masuk atau enggak. Enggak masuk, enggak masuk. Oke, hai. Sejauh mana pilihnya hilang? Bat, kok kamera gue hilang sih? Bentar. Nah, oke. Oke, tampilan di Instagramnya masih ngaco. Muka gue kepotong dua tuh kayaknya. Biasalah, begini memang. Nah, Oke. Sekarang kita bisa mulai. Oke, Kak. Jadi ini adalah live konsep baru. oke, Supaya oke. kalau live template-nya bagus gitu. Terus ada iklan-iklan masuk kan, project-project kakak, project-project aku. Bisa. Tapi ini warnanya bagus loh, warnanya pretty banget loh ini. Iya ya, pink-pink hijau apa gitu. Pink hijau gitu ya. Nah, jadi sebenarnya live ini tuh nyantai banget. Kita tuh bakalan bacain permintaan maaf netizen. Jadi karena ini lebaran dengarkan curhatku tuh jadinya permintaan maaf gitu. Jadi netizen Oke. minta maaf kesalahannya apa. Terus sesimpel kita bakalan respon dan habis itu kita terserah mau ngobrolin apa aja. Tapi Oke, ini ada berapa banyak nih yang bakal minta maaf nih? satu acara 3 supaya kita bisa ngobrol-ngobrol juga gitu loh, nggak durasi. Oke. Banyak juga nggak apa-apa sih. Ayo. Oke, coba ya. Kita bacain ini curhatan pertama. Aku sih tadi udah ngintip sebenarnya jujur. Dan ini pertama kali juga Kak Arif ada di acara Dengarkan Curhatku versi Instagram. Kan biasanya ini di YouTube. Jadi ini no editan Oke. live. Kita harus hati-hati dalam berbicara. Nggak ada editor yang akan motong-motong. Oke. Nggak boleh ngomong kasar nih berarti. Oh berarti nggak boleh nyebut inisial nama gebetan Prilly ya, yang inisialnya. Jangan ngarang-ngarang. Jangan ngarang-ngarang. Nggak ada. Enggak. Hah? Oke. Oke. I wish it's true ya ada gebetan tapi nyatanya kan tidak ada. Oke, ini pertama dari netizen. Nanti mungkin kalian berdoa aja. Bentar, kalian berdoa aja gue kelepasan. Gue bakal ngasih tahu inisial nama gebetan Prilly yang mirip Sultan itu, oke? Hei, nggak ada. Tolong dong. Tolong. Oke, lanjut. Curhatan pertama. Nih ya katanya, Kak aku mau curhat. Jadi aku itu lagi deket sama cowok yang abis putus. Pokoknya dia sama mantannya ngelakuin kesalahan. Tapi udah ngelahirin, jadi kesalahannya sebenarnya hamil si ceweknya ini. Nah, udah ngelahirin nih ceweknya. Gimana? Oke. Jadi dia deket sama cowoknya ngehamilin cewek. Nah, terus ceweknya udah ngelahirin. Tapi pas ceweknya udah ngelahirin, si cowok ini tuh malah dibuang sama ceweknya. Bingung sih, padahal dia udah tanggung jawab dan udah berjuang. Jadi sekarang tuh dia tuh lagi jatuh banget. Salah gak sih Kak kalau aku nemenin dia di saat kayak gini? Apa aku cuma pelampiasan dia doang? By the way, aku temenan sama dia dari SMA dan aku tahu mantannya. Dan cowok ini juga ketimpa masalah, ortunya cerai di waktu yang bersamaan. Dan dia juga lagi ada masalah sama cewek itu. Jadi kayak double kill nih, si cowoknya dapat masalah, tapi si ceweknya kayak bingung apakah dia akan jadi pelampiasan doang atau gimana karena si cewek ini punya perasaan. Menurut kakak gimana? Itu berarti kan berarti kan ada cewek sama cowok pacaran nih. Terus ternyata si cowoknya ini menghamili cewek
lain. Mereka putus nih kan? Enggak putus, cowoknya udah mau tanggung jawab, sampai udah tanggung jawab yang cerita mantannya si cowok apa gimana? Coba dong yang bukan yang cerita itu siapanya dia? Yang cerita temennya si cowok. Jadi temennya si cowok yang suka sama si cowok ini. Cuma temen. Oke. Si cewek suka sama si cowok, tapi si cowoknya ngehamilin pacarnya. Terus dia udah tanggung jawab, malah dibuang sama pacarnya itu. Iya, nah ini, terus si ceweknya ini kayak dilema. Ini dia tanggung jawabnya dinikahin gak sama dia? Kayaknya belum dinikahin deh. Mungkin mau dinikahin tapi belum sempet gitu kayaknya. Soalnya dia bilang si cowoknya ini udah tanggung jawab dan udah berjuang. Mungkin tanggung jawabnya dari segi uang mungkin ya. Tapi aneh juga bingung kan? Si ceweknya. Soalnya logikanya justru si cewek kayak gitu butuh ditanggung jawabin sama si cowoknya dong. Ini udah cowoknya mau tanggung jawab malah. Atau mungkin skenario gini kali. Lagi? Gimana? Yang pertama mungkin nggak cinta lagi. Ini skenarionya nih ya. Yang pertama mungkin si cewek udah nggak suka lagi nih, udah males. Atau yang kedua keluarganya si cewek yang ngasih pressure, udah tinggalin aja nggak apa-apa, anaknya kita yang rawat bareng-bareng, nggak usah sama cowok kayak gitu. Bisa. Atau bisa jadi si ceweknya yang lebih oke, kastanya lebih tinggi, mungkin lebih pintar, lebih tajir, lebih segala-galanya. Jadi kayak ya udahlah, banyak ntar cowok yang mau sama gue, buang aja udah yang itu. Mungkin bisa kayak gitu sih, ya nggak sih? Nah, terus kalau dari posisi ceweknya, menurut kakak si cewek ini bakalan jadi pelampiasan cowoknya gak sih? Kalau si ceweknya ini kayak nemenin dia di saat jatuh gitu. Gue gak tahu ya kalau misalnya nemenin ya, tapi yang jelas sih si cowok gak bakal bisa lepas dari si mantannya itu, soalnya kan mereka udah punya anak bareng. Apapun yang terjadi pasti, walaupun nanti ujung-ujungnya mereka bakal jadian nih, si yang temennya ini nih yang ngarep sama si cowok, tetap aja pasti ujung-ujungnya si cowok itu bakal ngabisin waktu dalam hidupnya buat ngurusin mantan dan anaknya itu. Jadi kalau misalnya emang dia jadi si ceweknya harus besar hati kayak Minjong ya gak? Minjong Hai Bye Mama. Iya makanya. Kayaknya terinspirasi dari itu deh. Gimana? Iya. Aduh, jadi kayak ya kalau misalnya si cewek itu bisa nerima masa lalu cowoknya kayak Minjong, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ceweknya yang kayak aku nih tipenya yang kayaknya sampai kapanpun nggak akan bisa nerima masa lalu. Gue bukan mungkin kayak nyesek aja kayak, udah ngapain lo? tapi kayaknya kalau misalnya sebenarnya intinya berarti gini sih, intinya kalau misalnya emang yang temennya itu bisa ikhlas dan gak bakal mungkin ya silakan kalau mau bermain dengan api. Tapi kalau misalnya emang dia kira-kira nggak bisa ikhlas dan kira-kira dia tipikal yang bakal mungkin ya udah jangan terlalu dikasih harapan, temenin aja udah sewajarnya. Iya, kalaupun gak suka mungkin tapi suka ngebatin sendiri itu juga nggak enak banget tau. Kalau masa lalu pasangan tuh kayak lebih jauh dari kita gitu, kayak nyesek. Kenapa pernah ya? Kok kayaknya? Pernah lagi. Bentar. Pilih. Kalau pilih sendiri gimana? Pernah terjebak di hubungan mantan nggak? Well, kalau aku tipe yang aku nggak akan pernah ngungkit ya, karena ngapain juga ngungkit masa lalu. Tapi aku ngebatin sendiri gitu, kayak misalnya pasangan aku nggak sengaja cerita gitu. Iya, dulu pernah liburan nih sama mantan. Misalnya, dulu pernah liburan sama mantan aku gitu. Nah, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau liburan di tempat yang sama gitu. Karena aku orangnya ngebatin sendiri, ih gila udah pernah liburan ke sini, enak banget, bla 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 gitu. Terus kayak misalnya nggak sengaja cerita, iya dulu aku mantanku pas anniversary kayak gini. Wah itu aku langsung yang kayak awas aja kalau sampai anniversary gue nggak bakal kayak gitu ya. Kenapa? Tapi kan biasanya ada aja mantannya pacar kita yang psycho gitu loh, yang udah putus sebenarnya pacar kita juga nggak mau berhubungan tapi dia masih ganggu mulu. Ya sih. Untungnya nggak pernah yang kayak gitu sih. Aku gini sih tergantung mantannya. Kalau emang mantan yang putusnya santai dan sedewasa itu terus mereka temenan, aku nggak masalah. Aku mungkin akan temenan juga sama mantannya. Tapi kalau putusnya nggak baik-baik, terus si mantannya ini nggak bisa move on, psycho, terus kayak hubungin terus, ya pasti aku akan terganggu. Cuma nggak pernah. Cuma aku tipe yang kayak ngebatin sih kalau
mantan aku gimana sama pasangan aku gimana sama Pilih mantannya gitu. pertimbangannya banyak banget. Pasti Libra nih, pilih pasti Libra nih. Libra kalau bisa nyari pacar nggak punya mantan kalau bisa. Tapi kan nggak boleh egois. Aku Libra parah. Libra. Oke. Kelihatan. Pasti Scorpio deh. Kok tahu? Kelihatan. Oke, kita bacain yang kedua ya. Wah ini kayaknya lumayan agak panjang nih. Kak, ini mau minta maaf ke mantan nih. Kak, aku mau minta maaf sama mantan aku karena sifat aku yang dulu udah kelewatan. Ini cowok by the way. Dulu pas kami masih pacaran, kami sering berselisih karena hal sepele. Dan waktu itu aku lupa karena apa aku kecewa sama dia. Apa karena dia bohong? Lalu aku marah tapi nggak main tangan. Aku judotin kepala aku ke tembok. Aku banting. Kok dia judotin diri sendiri sih? Aku banting handphone aku pukulin tembok karena aku emosi dan kecewa sama dia. Tapi aku pikir karena hal itu bikin dia jadi baik sama aku. Tapi taunya itu cuma pas hari itu doang. Besoknya aku diputusin dengan alasan dia takut sama aku. Sampai dia nggak berani kontekan atau ketemu sama aku sampai sekarang. Kejadiannya udah lebih 3 tahun lalu. Aku minta maaf sama dia, semoga dia denger ini dan solusinya Kak agar aku bisa minta maaf sama dia. Ya takut lah. Ini udah obvious banget ya, pasti takut lah cewek kalau misalnya cowoknya stres kayak gitu. Itu baru tahap. Aku nggak takut sih, jujur. Kenapa? Aku nggak takut sih. Ini bukan mantan aku ya, tapi aku pernah bertemu sama cowok yang kalau marah dia akan senyeremin itu, kayak mukul lah atau ngebut. Aku paling benci sih sama cowok kalau misalnya udah marah, terus dia ngebut banget di jalan yang dia bikin aku takut gitu. Tapi aku kalau dia mau minta maaf, aku nggak yang takut gitu loh. Yang penting minta maafnya rame-rame di rumah gitu, ya gak sih? Ini dia mau minta maaf doang atau mau balikan nih si kampret nih? Mau minta maaf doang. Tapi si ceweknya ini nggak bisa dihubungin. Orang kan beda-beda dan kita nggak tahu ya, kita nggak ada di tempat kejadian. Mungkin aja waktu itu tensinya lagi tinggi dan menyeramkan banget, tiba-tiba dia dudukin kepala ke tembok. Si ceweknya iya sih, itu aneh sih. Si ceweknya terluka. Soalnya kan serem juga, kalaupun misalnya nih, oke lah waktu itu lagi emosi, dia udah kalem nih, ketemu lagi, bisa aja si cewek mikirnya ini si cowok nih saipul nih jangan-jangan, atau kenapa nih sakit nih kayak gitu kan. Mungkin beberapa orang belum bisa nerima aja sih. Aku pernah sih, bukan mantan aku lagi, bukan mantan aku. Biasanya ya. Biasanya kalau kita ngobrolin orang, gue punya teman, itu biasanya kita sendiri. Terus kalau misalnya bilang, tapi ini bukan mantan aku, serius. Mantan nggak mungkin lah. Anggap aja kita percaya. Anggap aja kita percaya. Nggak, bener bukan mantan aku. Jadi kayak cemburu nih. Terus tiba-tiba dia nggak ngerti menyakiti dirinya sendiri atau gimana, terus tiba-tiba dia udah ada di rumah sakit gitu. Habis itu ngirimin foto lagi mukul barang sampai barangnya hancur. Tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku ketawa. Mungkin karena waktu itu bukan pacar ya, jadi kayak apaan sih lu nggak jelas. Terus kayak aku yang kayak ih sayang banget itu lu pukulin barangnya, mahal kali, malah ngegituin. Karena kayak aku nggak mau membiasakan ngasih ruang ke cowok-cowok yang kayak gitu. Jadi kalau dia kayak gitu ya aku akan ketawain aja bahwa dia tuh kayak anak kecil itu gitu. Ya gak sih? Bener sih, makanya biasanya kalau misalnya kan ada yang caper sih, kita punya lah pasti teman yang kalau misalnya putus nih atau berantem sama pacarnya, caper kayak tiba-tiba foto tangannya lagi diinfus kayak, atau tiba-tiba foto apa kayak set boy kayak gitu. Malah pas lagi caper kayak gitu mending kita diemin aja, soalnya mereka emang lagi caper aja, justru jangan dikasih perhatian yang berlebihan, malah jadi iya sumpah, iya banget. Cewek juga banyak yang kayak gitu, untung aku enggak. Mending diajak ngobrol, maksudnya kalaupun mereka butuh teman ngobrol ya ajak ngobrol, tapi bukan yang ngeladenin capernya dia gitu. Iya sih benar. Lagian dulu kan kayak yang caper
foto infus di tangannya, foto apa tiba-tiba foto Aduh, langit-langit nggak pernah ya ampun. Ngapain foto juga foto ini? kamar. Atau foto langit-langit UGD. Iya, suka kayak gitu. Foto langit-langit UGD. Atau foto di dalam selimut, mukanya setengah gitu, ketutupan selimut pas lagi gelap-gelap di kamar gitu kan. Kayak ngapain atau gitu? dulu kalau zamannya pet listening to Nah, lagu apa gitu. Iya kayak gitu tuh. Asli sad boy banget, banyak banget yang kayak gitu. Oh, kalau cewek ini ngepost quotes di Snapgram. Kalau cowok biasanya yang kayak tadi Prilly bilang ngebut terus ntar dikasih lihat udah berapa kilometer per jam kayak gitu kan, kayak aku yang diajak ngebut. Yeah. Kan sebel ya. Maksudnya lu kalau mau nyari mati jangan ngajak-ngajak gue. Kalau aku gitu, malah aku gituin. Lu kalau mau nyari mati jangan ngajak-ngajak gue, lu ngebut aja sendiri, jangan ngajak-ngajak gue. Soalnya menurut aku itu hal yang bodoh. Kenapa? Gue tahu mantan yang mana yang ngebut-ngebut. Enggak, bukan mantan. Iya, bukan mantan gitu. Doang. Maksudnya kayak apaan sih gitu, itu kan membahayakan diri sendiri dan menurut aku itu hal bodoh gitu. Lo marah sama orang tapi lo ngebut apa gitu, apakah karena lo ngebut lo akan dimaafin? Kan enggak juga. Tapi macam-macam loh kelakuan cowok nih. Ada yang misalnya nih ada yang kayak tadi misalnya diputusin ya pacaran nih ya, let's say diputusin sama pacarnya atau berantem gitu kan. Ada yang nunjukin kalau dia lagi nyakitin diri sendiri. Ada yang kayak tadi jadi sad boy yang dengerin lagu apalah, kasih quote-quote apa. Ada yang ngancem-ngancem bakal menyebarkan chat-chat dan foto-foto ajaib. Ada aja kelakuan. Itu kemarin ada di curhatan kemarin tuh, kayak pacarnya ngancem mau nyebarin video sama foto dia gitu. Oke, coba gue teliti videonya, kirim ke email ini. Tapi menurut aku itu malah bumerang juga sih buat cowoknya. Lu nyebarin cewek lu, tapi kan semua orang tahu itu lagi sama lu gitu. Jadi itu akan bumerang juga sih, kayak nanti di saat cowoknya punya pacar baru, terus pacar baru itu tahu sifat cowoknya kayak gitu, pasti akan jadi pertimbangan juga untuk pacar selanjutnya. Ya kalau kayaknya pintar bisa mikir, kalau misalnya diincar cewek-cewek yang bocah-bocah yang belum bisa mikir matang juga ya sama aja. Iya, apalagi cowoknya tentang tajir, kelar udah itu. Kalau salah dimaafkan. Please deh, jangan pernah kayak gitu ya cewek-cewek nonton live itu. Uang itu bisa dicari. Jadi kalau misalnya kalian ini cowok tajir, bukan berarti dia bisa melakukan segala hal untuk kalian gitu ya. Uang bisa dicari, kita bisa cari sendiri. Betul? Tapi sering banget kejadian di sosmed juga. Pasti nggak cowok nggak cewek yang cakep pasti akan selalu memaafkan kesalahannya. Udah hukum alam. Aku berarti kurang cakep ya? Kenapa tidak termaafkan ya? Bukan tidak termaafkan, tapi selalu tersudutkan gitu. Nah, udah mulai. Ini gantian jadi brilliant curhat. Jangan dong. Apa itu Kak Ivan Gunawan? Halo Kak Ivan, siap? Halo Kak Ivan. Ya ampun, kita ditonton Kak Ivan Gunawan loh. Oh, ini aku baru baca. Katanya Kak Arif suruh Kak Prilly suruh Bang Arif cukur kumis katanya. Iya nih, ntar dulu ya cukurnya. Lagi males ngapa-ngapain. Prilly aku lagi ngasih UMR katanya. Masih banyak ya yang ngincar ya? Enggak juga sih Kak, sepi. Tapi lagian Prilly banyak gaya juga sih, memberi harapan ke cowok-cowok yang berpenghasilan UMR boleh deketin Prilly. Itu tuh harapan palsu atau harapan benar sih? Loh, enggak. Aku bilang kan penghasilan UMR nggak apa-apa, tapi kan bekerja keras gitu loh. Jadi kan siapa tahu penghasilan itu akan bertambah karena bekerja keras kan pasti akan bertambah. Kerja keras itu relatif. Orang yang kerja di jalanan, orang yang kerja di jadi kuli bangunan itu juga kerja keras. Prilly itu terlalu memberi harapan palsu buat cowok di luar sana. Mungkin aku lebih spesifikin lagi ya, bekerja keras itu selalu melihat peluang dan
mengembangkan potensi diri gitu. Jadi nggak di situ-situ aja, nggak stuck kerjanya itu doang gitu. Tapi ntar ada ide apa bisa buka usaha gitu. Misalnya dia ngurusin, kalau misalnya kita berpasangan, dia ngurusin operasional atau ngurusin PR marketing, ya kan? Pas tuh sebenarnya. Kita lihat nanti. Pasti ujung-ujungnya sama cowok ganteng dan tajir. Enak aja. Gak usah yang tajir-tajir banget tuh, yang biasa-biasa aja. Aku kayaknya kalau main tajir banget, aku minder deh. Yang kemarin gimana yang sama anak pejabat? Hey, udah punya pacar kan? Takutnya bermasalah lagi. Ya, keduluan lagi. Dia kenapa saling mulu ya? Kasihan banget. Enggak, emang udah punya pacar duluan. Aku udah nggak mau ya hubungan sama pacar orang ya, tolong ya. Jadi kayak kalau udah punya pacar, tolong jangan dekat-dekat gitu. Takut tuh. Nonton ini sih, nonton yang World of Married Couple. Nggak mau aku nonton itu, takut emosi. Sumpah, nonton. Tadinya aku juga nggak mau nonton. Begitu nonton seru banget, ternyata asli. Bikin naik darah. Aduh, nggak mau, aku maunya tuh yang media-media romantis gitu. Nggak mau yang, takutnya nanti jadi parnoan loh. Enggak. Awalnya kita juga mikir kayak gitu. Begitu nonton ternyata seru. Baiklah, kita akan lanjut ke curhat selanjutnya. Tapi mau ada yang lewat dulu, Kak, abis ini. Oke, silakan. Oke. Hai. Kembali lagi. Udah. Ada yang mau lewat? Terima kasih. Ada yang mau lewat lagi? Enggak ada. Ini kan kayak acara TV ya, ada yang lewat-lewat loh. Kan itu pada komennya iklannya keren. Iyalah, produknya siapa dulu dong? Barusan apa sih simili susu? Slimili buat menjaga berat badan. Mau? Mau dong. Bisa turun ini nggak? Bisa turun 43 kilo nggak? Iya, nggak gitu juga dong. Itu udah unhealthy kalau sampai lebih dari 10 kilo. Takut. Oke. Yang terakhir nih, dia mau minta maaf ke orang tua. Jadi ini udah jauh-jauh nih dari cerita-cerita mantan. Aku bacain ya. Gak kuat nih kalau deh ceritanya gini. Kak, aku mau minta maaf sama orang tua aku yang udah besarin aku dan ngurusin aku sampai sarjana sekarang ini. Mereka sekarang udah tua, berumur 50 tahun. Aku dulu sudah sempat kerja enak dengan penghasilan lebih dan mereka udah sempat bangga dengan aku. Tapi beberapa bulan kemarin ini aku drop karena aku pindah kerjaan dan gaya hidup baru aku yang berlebihan. Sering main, terlalu baik sama teman-teman, traktir sana sini, bahkan sering ke dunia malam. Aku sampai kelilit hutang karena hal itu. Aku nyesel kenapa duit-duit itu tidak semua aku berikan ke orang tua aku, atau kenapa aku nggak fokus bahagiain mereka, dan aku mau minta maaf sama mereka karena beberapa bulan kemarin kita jadi hidup susah karena aku. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik dan aku nggak mau kejadian itu terulang. Kalau boleh aku minta saran sama kakak, bagaimana tidak menjadi kaget saat kita punya tabungan lebih. Terima kasih. Ini cowok nih, jadi coba kakak nasihatin. Ini dia ke dunia malam itu maksudnya dia main ke klub maksudnya. Iya, Nusa Party nih kayaknya traktir teman, Holy Wings kayaknya nih. Tapi ya emang ya
kan gue cowok juga ya, pernah ngerasain pas baru awal-awal bisnis sendiri, beda gitu loh spend money-nya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu tuh biasanya ada rem tersendiri nih. Cuman kalau misalnya nggak punya target pasti makanya sembarangan banget karena nggak ada yang pasti sih. Cewek juga gitu sih, kayak jadi aku pas nyari sendiri suka beli barang-barang branded gak jelas gitu, maksudnya kayak apaan sih sebenarnya, nggak terlalu penting banget tapi aku beli. Cuma pas aku yang kayak lupa kan mau bangun rumah, harus nabung nih, akhirnya nggak belanja tuh. Pas bangun rumah aku udah nggak pernah belanja lagi, benar-benar nggak pernah belanja tas apa jam tangan segala macam yang nggak penting tuh udah nggak pernah belanja lagi. Nah sampai akhirnya jadi rumah gitu, akhirnya uangnya kumpul. Jadi mungkin sarannya set goals kali ya, harus punya goals. Iya, mesti punya goals dan apa ya? Misalnya langsung nekat aja kita, let's say ambil yang berupa aset lah ya, entah itu motor, mobil, atau rumah gitu kan. Maksudnya yang berupa aset. Kalau bisa sih, kalau misalnya emang penghasilannya berlebihan, paksain aja punya cicilan apa gitu, biar ada tanggung jawab gitu loh. Paling enggak kan, walaupun cicilan rumah gitu ya. Iya, walaupun kita jadi ribet gitu, tiba-tiba misalnya kita di satu apartemen gitu, walaupun kita jadi ribet, terus nongkrongnya jadi berkurang, budget nongkrongnya dan lebih gak happy sementara, tapi kan pada akhirnya ujung-ujungnya kita punya aset kan, daripada kayak sekarang mau bilang gitu aja gak jelas. Iya sih. Lagian nongkrong-nongkrong kayak gitu menurut aku nggak bermanfaat juga sih. Aku soalnya jarang banget. Aku nongkrong tuh cuma kalau ada acara temen, misalnya temen ulang tahun, terus aku nggak enak kalau nggak datang, atau perpisahan project gitu-gitu. Tapi kalau aku sendiri diajakin temen nongkrong gitu, nggak pernah sih. Makanya pergaulan aku sangat sempit, jarang ketemu orang karena emang bener-bener nggak pernah nongkrong. Soalnya kita nongkrong di tempat kayak gitu ya, di tempat-tempat mewah gitu ya, sekali makan aja bisa berapa juta gitu. Belum kalau book table apa segala macam. Misalnya satu table 10 juta, terus yang makan cuma 4 orang, berarti kita tabungan berapa, apa namanya, patungan berapa gitu kan. Dan itu juga udah sangat-sangat boros banget. Dan itu cuma buat makan gitu loh. It's cuma buat makan, perut itu hilang. Tapi nyadar nggak sih lifestyle gaya hidup itu yang akan berasa banget ketika lagi masa-masa kayak gini nih, masa-masa kita nggak bisa kerja, misalnya lagi nggak ada penghasilan. Kalau misalnya kita udah terbiasa dia rendah, ya jadinya nggak terlalu terbebani, ya santai aja. Iya, aku jujur santai banget karena aku tuh bener sumpah deh. Misalnya aku punya uang jajan aku nih di ATM, itu bisa nggak habis-habis sampai berbulan-bulan. Dan kalau misalnya lihat tagihannya itu cuma paling GoFood gitu. Paling cuma aku order bisa transfer ke rekening aku di sini biar bantu dia dihabisin. Jadi kayak pas COVID-19 ini, kenapa? Iya, maksudnya nyadar nggak sih pas lagi kayak gini, lagi pandemi gini nih, kita di rumah aja gitu, penghasilan pasti nggak sebanyak biasanya kan. Jadi berasa banget kalau misalnya kita gaya hidupnya nggak aneh-aneh dan nggak banyak cicilan yang aneh-aneh, santai banget jadinya. Santai banget, palingan cuma makan apa sih? Aku juga makan kan agak susah. Paling salad, gado-gado, gitu doang dalam sehari. Belum kalau misalnya ada rezeki, ada yang ngirimin makanan, bisa nggak keluar uang sama sekali dalam sehari gitu. Terus masak kan, jadinya setiap hari masak, lebih hemat. Tapi poinnya sih buat yang nanya tadi gimana caranya, emang paling bener sih punya goals sih, misalnya punya aset apa gitu, jadi jelas gitu, begitu ada uang langsung dipotong, dipos-posin aja, jadi budget buat nongkrong yang berlebihannya bakal ketarik ke aset tadi. Iya, atau nyoba-nyoba bisnis gak sih? Nyoba-nyoba bisnis kecil-kecilan gitu, yang akhirnya dia harus modal, harus kontrol operasionalnya, ya gak? Kalau dia suka sih boleh sih, tapi maksudnya itu kan perlu apa ya, maksudnya itu perlu pendalaman lagi lah, perlu dipelajari lagi. Iya sih. Kalau ini kita anggap aja asumsinya dia pegawai, punya gaji berlebih, dengan asumsi itu sih mending lebihan gajinya dialihkan dulu ke aset. Iya benar, supaya nggak kaget juga. Dan ini kan udah kepentok nih istilahnya, dia udah kepentok. Jadi udah tahu lah sebenarnya nggak ada gunanya juga lifestyle tinggi-tinggi dengan gitu nongkrong ya. Begitu ntar lo udah sukses gitu, penghasilan lo udah banyak, gampang, maksudnya nongkrong di mana aja sama siapa aja bakalan gampang, bakalan bisa nongkrong mulu. Jadi
Jadi pas masih belum sukses, pas lagi merintis jangan dipaksain nongkrongnya. Nanti aja pas sudah. Iya, jangan dipaksain. Aku kan nongkrong di rumah aja gak sih? Seru deh nongkrong di rumah gitu. Nanti teman-teman aku mau datang nih. 3 orang. Padahal enakan nonton Netflix di rumah pesan makanan yang banyak gitu ya. Iya, terus kayak ya udah jadinya bebas juga kan, nggak harus pulang jam berapa, nggak harus pulang jam berapa gitu. Dan ada Yes, hiburan sih. juga di Tapi rumah. ya, tapi mungkin tiap orang kan beda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang stres di rumah harus nongkrong sama teman-temannya kan kita nggak tahu. Paling ya kayak itu tadi lah, set goal aja buat dia apa gitu. Iya sih benar. Oke, itu tadi curhatan terakhir. Sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol nih Kak. Ngobrol Nah, apa nih? Gue jadi 2 bulan di rumah udah, aduh. sama, sama. Jadi sama sekali nggak keluar. Masih keluar, cuman keluarnya itu benar-benar buat yang penting doang kayak istri lagi hamil kan, jadi paling keluar itu benar-benar yang apa namanya ini Ke dokter. cek ke dokter atau kalau misalnya emang kita udah stres banget kita muter-muter naik mobil tapi nggak keluar dari mobil itu dan muter-muter komplek doang, muter-muter Bintaro doang. Tahu gak sih aku even itu enggak loh. Aku Serius. enggak sama sekali enggak, sama sekali enggak. Mungkin karena aku juga orangnya mageran satu. Jadi kayak ya udahlah mager gitu mau keluar mager gitu. Terus udah kebiasaan. Awal-awal kan ngeluh nangis-nangis. Aduh, nggak biasa nih kayak gini. Mau syuting, mau ini, mau itu. Terus lama-kelamaan sekarang udah nerima kenyataan aja gitu. Jadinya kayak udah ya udahlah di rumah ya udahlah gitu. Tapi kan awalnya itu sebenarnya bikin stres gara-gara kita buka sosmed, buka Twitter, buka Instagram, buka baca berita di mana-mana kan beritanya corona semua kan. Emang Iya. pas awal tuh yang pas awal udah mulai stres, kepikiran, udah mulai lebay kayak bersin dikit langsung lebay. Padahal biasanya emang bangun tidur biasanya emang suka alergi, bangun tidur biasanya suka bersih-bersih dulu gitu kan. Terus Iya, iya. gara-gara corona bangun tidur bersin-bersin langsung, waduh apa gue corona ya, langsung yang kayak gitu kan. Akhirnya kita di rumah ya deh kita biar kita nggak lebay biar nggak stres kita kurang-kurangin buka sosmed baca-baca berita kayak gitu dan itu works banget ketika kita ngurangin baca berita hidup kita jadi jauh lebih happy di rumah. Sama sih, aku bahkan dari awal corona itu muncul, aku sama sekali nggak baca apapun. Kak, bayangin aku baru pulang dari LA, terus tiba-tiba pas pulang itu di bandara itu, aku udah ngerasa batuk, pilek, demam. Coba bayangin, separno apa tuh? Di bandara loh, di bandara. Itu Jadi kan aku tuh bulan di apa? bandara, kenapa? Itu bulan apa? Maret kemarin pas aku pulang, pas lagi corona baru-barunya nih, lagi heboh-hebohnya Maret, eh, Oh, oke Maret oke. Oh, kemarin. gila, itu Maret Pertengahan itu Maret udah mulai rame itu coronanya. udah mulai rame. Jadi aku di bandara itu aku udah yang demam, batuk nggak berhenti, buang ingus nggak berhenti. Bahkan di pesawat aku tuh batuk-batuk sampai saking aku nggak enak. Aku kan nggak enak ya batuk-batuk di pesawat, takut yang lain parno. Jadi aku kalau batuk aku nutupin muka aku pakai bantal. Jadi bener-bener kalau aku udah nggak tahan banget nahan, aku nutupin muka aku pakai bantal terus aku batuk di bantal supaya nggak kedengeran orang. Karena aku batuk yang bener-bener sering dan kayak berat banget gitu. Terus aku pulang Karena ke pas itu rumah, belum pakai masker kan. aku udah pakai masker dan Oh, hand iya. sanitizer. Cuma nggak yang separno itu yang kayak megang dikit cuci tangan enggak, cuma yang kayak oh iya pakai hand sanitizer udah biasa. Terus pulang aku jujur gitu akhirnya sama orang tua kayak aku sakit gitu. Simptomnya flu, demam, cuma nggak sesek. Wah itu kan udah kayak apa coba sama papa aku? Yang kayak ngapain sih kamu ke Amerika di saat kayak gini? Udah aku udah diomelin habis-habisan. Harusnya kamu nurut yang ke Amerika gini 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 gini. Terus aku ke Dokter dokter, nggak ya? Dokter nggak ya? aku ke dokter. Terus kata dokter aku nggak apa-apa, cuma flu biasa, perubahan suhu aja kan di Amerika dingin banget. Tapi pas aku selesai berobat, mama aku dipanggil lagi ke dalam ruang dokter, tapi aku nggak boleh masuk. Terus Terus dia mama degan banget. aku deg-degan banget kayak kenapa nih gue gitu kan kayak mampus gitu. Terus akhirnya mama aku cuma ngomong nggak apa-apa tapi tadi dokter manggil mama kamu harus isolasi diri selama 14 hari dan nggak boleh ada yang deket-deket dulu gitu karena mau diawasin aku gejalanya sampai lama gak dan covid gak. Jadi kayak tau gak aku di rumah benar-benar isolasi diri, benar-benar gak mau deket-deket sama orang gitu kan. Aku masak buat diri aku sendiri makan, jadi aku masak tapi orang nggak usah makan masakan yang aku makan gitu. Terus jangan deket-deket Tapi berjarak udah gitu. pindah ke rumah baru nih. Belum kita ke rumah baru, aku masih pulang ke rumah lama. Terus Jadi sekarang gimana within sih?
Sama sih di Tangerang juga, nggak jauh-jauh banget. Tapi yang sekarang ini udah di rumah baru atau masih rumah lama? Ini rumah baru, ini aku lagi di home theater. Oke oke oke. Terus. Nah udah tuh, terus akhirnya aku isolasi diri selama 14 hari. Eh Abis itu aku sempet yang nangis-nangis, apa-apa tes aja ya gitu, tes aja deh biar nggak parno gitu untuk tahu negatif atau enggak. Cuma ternyata pas tes resikonya adalah di rumah sakit tuh ramai banget, jadi takutnya malah tertular di rumah sakit kan. Akhirnya ya udah tunggu aja sampai 14 hari, ternyata nggak kenapa-kenapa. Ya udah akhirnya aku di rumah sampai sekarang karena keparnoan itu mama papa akhirnya nggak boleh aku keluar karena ternyata imun tubuh aku selemah itu gitu. Tapi bayangin gak sih kak aku waktu itu kayak gimana? Itu. Dan aku harus lihat sehat di Instagram gitu. Tapi kebayang banget soalnya kan yang pas pertama kali ya apa himbauan yang lagi ada corona gitu kan COVID-19, terus kita disuruh di rumah aja segala macam. Itu aku pas banget baru kelar acara di Bali, terus balik ke Jakarta kan. Nah pas balik ke Jakarta itu nggak langsung pulang ke rumah karena udah mulai curiga nih soalnya waktu itu udah mulai bersin kan, terus kan kayak waduh, dan itu masih panik-paniknya karena kan kita baru tahu berita tentang corona dan lagi banyak-banyaknya baca berita tentang corona, jadinya parno gila, separah itu. Terus aku pikir, wah ini kalau gue pulang ke rumah, istri lagi hamil, kasihan nih kalau kenapa-kenapa. Ya udah deh, akhirnya dari bandara nyampe Jakarta, dari bandara kan bertiga tuh sama asisten aku juga kan. Akhirnya dari bandara kita langsung ke rumah sakit di Bintaro, kita ke IGD, terus kita bilang, Mas mau cek dong, mau cek apa? Iya kita mau cek corona soalnya kita dari Bali. Itu kita diusir dong dari rumah sakit. Mereka nggak mau menerima. Terus serius, terus mereka kayak, sorry, apa namanya, ke dokter umum aja di atas, nggak bisa di IGD kata kita. Oke, udah pas kita ke dokter umum, ternyata itu hari Minggu kan. Oh dokter umumnya tutup hari Minggu di IGD aja. Kita dilempar-lempar kita nggak mau apa namanya, nggak ada yang mau tes kan. Terus pas di IGD-nya kita bilang, Mas, ini kita belum tentu kena corona, maksudnya ini kita pencegahan aja, preventif doang, takutnya kita pulang ke rumah malah kenapa-kenapa kan. Terus udah langsung ke rumah sakit Persahabatan aja, kita nggak bisa di sini. Pokoknya kita benar-benar nggak diterima. Akhirnya gara-gara nggak diterima, gue pulang ini nyewa hotel, nyewa kamar di hotel dekat rumah. Ya udah akhirnya pikir ya udah nginep di hotel dulu deh sehari 2 hari, kita lihat kalau misalnya tiba-tiba demam berarti jangan ke rumah dulu, kalau misalnya besokannya fine-fine aja baru balik. Akhirnya nginep di hotel 1 hari, ternyata nggak kenapa-napa, ya udah baru nekat pulang. Udah dari itu nekat pulang sampai sekarang udah nggak keluar udah 2 bulan. Sama, aku juga jadi udah 2 bulan nggak keluar karena aku emang paling gampang terkena flu. Aku tuh paling gampang. Kayak misalnya syuting, nggak tidur, capek, flu radang gitu. Jadi kayak nggak ada yang nularin padahal tapi langsung flu radang. Jadi aku yang kayak, aduh, kayaknya nggak aman juga nih untuk aku. Tapi yang bikin kesel itu sebenarnya yang bikin emosi orang yang udah kayak kita kayak bela-belain misalnya di rumah, tapi ada yang masih keluar. Ini beda cerita kalau mencari nafkah ya, itu lain cerita ya. Kalau misalnya keluar itu untuk mencari nafkah itu termaafkan banget lah. Cuman yang kita obrolin di sini, yang nyebelin itu orang yang keluar bukan untuk mencari nafkah, yang emang masih nongkrong aja, masih bandel, masih ini itu nongkrong segala macam. Itu kesel banget melihatnya. Sama, aku juga ngeliatnya kesel. Terus aku aja di rumah nih, teman-teman aku mau datang itu dibatasin 4 orang, cuma boleh 4 orang gitu. Terus akhirnya yang datang akhirnya cuma 3 orang karena aku bener-bener yang concern banget, sorry banget mama gue nggak bisa nih. Terus mereka kan umurnya udah di atas 40 tahun, mungkin kita carrier atau gimana. Aku kasih pengertian itu ke teman-teman aku, akhirnya kayak oke nih kita main cuma 3 orang ya gitu. Tapi aku suka agak sebel sih sama orang yang suka ngumpulin orang banyak ke rumahnya gitu. Kan kita harus physical distancing ya. Kayak ya kalaupun mau manggil teman-teman di rolling aja gitu gak sih, jangan yang kayak 20 orang 10 orang lu kumpulin ke rumah gitu. Ya 3 orang lah gitu, atau 2 orang gitu. Soalnya kan berbahaya juga buat tetangga dan segala macam gitu kan. Jadi aku kan kalau ngeliat Instagram ya ampun gitu, suka menyepelekan gitu. Dan sekarang malah jadi makin bingung loh ini PSBB ini. Tiba-tiba ada aturan PSBB, tiba-tiba boleh transportasi, tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba bisa. Bingung banget asli. Katanya bisa tapi cuma buat petugas aja kan? Kan baru ada aturan baru ya yang dari Menteri Perhubungan. Transportasi udah beroperasi lagi semuanya. Tapi katanya nggak bisa buat kita.
Buat masyarakat nggak bisa. Nggak ngerti, bingungin banget, aturannya bingungin banget. Nggak tahu ya, soalnya aku juga nggak baca berita lagi karena males. Cuma tadi asisten aku kayak update gitu, iya transportasi udah bisa tapi kita nggak bisa, jadi itu cuma buat petugas-petugas yang emang harus kerja gitu, anggota DPR yang emang harus kerja gitu, tokoh-tokoh negara. Ya, I don't know ya, itu kata asisten aku sih, aku juga belum baca lagi. Cuma emang sejujurnya aturan-aturan sekarang bikin bingung sih, jadi kita memantau aja. Dan aku juga sebenarnya nggak mau terlalu banyak baca berita tentang ini lagi demi kesehatan mental. Aku aja yang nggak baca udah terganggu kesehatan mental gara-gara di rumah. Terus tau gak, yang bikin stres tuh bukan di rumahnya, tapi nerima kabar dan baca berita-berita aneh yang makin random tiap hari. Gak sih, beritanya makin random tiap hari? Iya, abis itu tiba-tiba nerima kabar, Pril, kita kayaknya nggak mungkin syuting Juni, jadi kita akan undur di Agustus. Sedangkan di Agustus aku ada syuting film lain gitu. Akhirnya aku harus ngabarin film lain itu yang kayaknya harus dimundurin juga karena film yang satunya lagi mundurin nih, jadi bikin adendum lagi, kontrak lagi. Jadi kayak itu yang bikin stres gitu. Terus harusnya aku launching produk aku, nggak bisa launching secara teman aku udah datang, nggak bisa launching secara langsung, jadi harus virtual, dan itu kan jadi new normal lagi buat kita ya gak sih? Iya, tapi semua kena dampaknya. Apa sih yang lebih ribet dan lebih susah dari kita juga pasti kan banyak banget kan. Jadi ya pasti banyak banget, kayak there's still so many people yang merasa susah juga. Ya bersyukur aja lah, dan jaga kesehatan paling penting lah sekarang. Benar. Lah aku hilang. Arifat, gue hilang kamera gue. Oke, jadi nama gebetan Prilly awalan hurufnya itu adalah apaan sih? Berarti mau ngasih tahu ininya hurufnya. Udah ada kan aku? Udah. Oke. Ini kita mau sampai jam berapa? Kenapa? Ini kita mau sampai jam berapa ngobrolnya? Bebas, kalau mau udahan juga nggak apa-apa. Hanya doang. Ini kan hanya live gini. Tapi jadi kakak bisnis itu lancar gak sih kak? Atau ada yang ketunda? Kan ini lagi apes banget. Kemarin kan aku baru buka yang itu kan, mall kecil-kecilan yang Grebe itu kan. Iya, Grebe ya. Baru buka 1 bulan, corona tutup lagi dong. Tapi itu gimana sih? Aku nggak ngerti ya kalau sistem bisnis kayak gitu. Maksudnya kakak tetap bayar operasional, tempat, pajak dong. Untungnya kan sekarang kayak kan aku juga punya kekinian kan di mall-mall juga kan store-nya. Untungnya dari mallnya juga pengertian, semall-mallnya ditutup, jadi sewanya sih ditangguhin sama mereka. Oh, jadi nggak harus bayar beban-beban kayak gitu ya? Tapi ya tetap ini dong, kan kita tetap ada operasional karyawan segala macam dan macam-macam, tetap boncos, tetap rugi juga. Ya sih, aku juga perencanaan bisnisnya udah parah banget. Maksudnya dari sebelum corona udah atur nih cash flow-nya gimana gitu kan. Terus tiba-tiba karena corona rencana itu kan nggak bisa jalan. Tapi aku harus tetap bayar pabrik, harus tetap bayar supplier dan segala macam. Jadi aku bayarin mereka dulu pakai uang aku untuk ngebelain kayak ya udah yang penting nggak ada tanggungan apa-apa lagi gitu. Itu loh yang jadi kayak pusing. Tapi biasa jalan online dong. Beberapa bisa, kalau kayak business project itu sih masih aman, soalnya kan emang kita nggak ada fisiknya, kita online kan. Cuman kalau kayak ginian tadinya kita mau buka di dua mall baru, kalau misalnya nggak ada corona, akhirnya ya udah pending semua dan nggak tahu jadi buka atau enggak, karena kan budget semuanya pakai banget buat operasional segala macam kan, cash flow-nya berantakan banget gitu. Terus kalau kayak ginian masih bisa online nggak sih? Masih bisa beli online nggak sih? Tadinya masih bisa, cuman kan apa ya, makanya kayak tadi itu aturan-aturan tuh bikin ribet gitu loh. Yang tadinya boleh beroperasional jadi nggak boleh gitu loh. Soalnya aku masih bisa online sih untungnya. Bisa akhirnya masih bisa online, cuman kan pasti pembelian menurun dong, orang-orang kan juga lagi saving money juga kan. Jadi kan setelah kita hitung-hitung kayaknya nggak nutup operasionalnya, jadi mendingan tutup aja. Mendingan nggak usah sekalian gitu ya.
Soalnya karyawan masuk segala macam gudang bla 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 malah makin tinggi OPEX-nya. Iya, aku Nona Judes aja masih jualan itu sebenarnya semata-mata untuk bayar gaji dan THR mereka sih. Karena kalau udah ngarepin untung udah nggak mungkin banget, daya beli masyarakat Ya, udah ya, turun ya. banget. Iya kan, daya Emang beli sekarang masyarakat udah turun. kita sekarang juga bisnis sudah nggak mikirin untung lagi, kita cuma mikirin bisa survive, bisa karyawan bisa apa namanya bisa Makan, tetap ada nggak di PHK gitu ya, sesimpel aja. iya jadi Cuman kayak emang ya udah nih program buka bisnis. kok pasti akan ada yang kena imbasnya sih, mau nggak mau ada aja pasti yang kena imbasnya. Iya, jadi aku yang kayak "Ya udah nih bisnis tetap buka ya karena kita sebagai sebagai tanda kita nolong karyawan kita juga supaya mereka nggak dirumahin gitu kan. Dan akhirnya jadi bisa ojek online masih bisa yang kayak beroperasi, nganterin makanan dan segala macam. Jadi ya ya udah jadinya Dan jalannya gitu tapi aja. tapi apa namanya tapi emang sedih banget sih sekarang, kayak kan aku banyak ada di dalam grup-grup WhatsApp kan ya, WhatsApp warga komplek lah apalah inilah gitu kan. Eh, udah mulai banyak kayak alumni alumni dulu teman sekolah segala macem udah jadi pada jualan semua, jadi apa namanya benar-benar tiba-tiba jualan lauk, jualan buah, jualan ini jualan itu, maksudnya jadi kasihan banget semuanya kena dampaknya, jadi pasti keuangannya juga pada kacau semua orang-orang kan. Iya, tapi itulah maksudnya cara kita untuk adapt to this new normal gitu. Jadinya orang ngembangin potensi mereka yang bisa jadi peluang bisnis kan. Oke, gue bisa masak, gue bisa bikin kue, ya udah deh jualan kue online, jualan makanan online gitu. I think itu masih lebih mending daripada orang yang kayak udah bingung banget nggak tahu mau ngapain gitu kan, yang mungkin nggak biasa kerja di rumah, harus di PHK, itu yang lebih kasihan banget sih. Makanya sebenarnya kan donasi-donasi juga untuk yang terkena dampak seperti itu kan. Kalau kalau iya, kalau aku sih ngakalinnya juga yang grup-grup WhatsApp yang pada jualan itu sih, aku beli-beliin sih buat hitung-hitung Iya, ngebantu. iya banget, aku juga Karena aku beli-beli aja beli, tuh karena kan aku beli tapi kebanyakan kan ya udah aku beli kirim ke rumah teman yang gitu-gitu, kirim buat siapa, yang penting beli-beli aja dulu biar mereka bantu juga. iya bener sih. That's the most simple thing that we can do for them sebenarnya. Jadi lapar. So thank you so much loh Kak udah mau ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you, Kayak thank you it's a juga. good kayak terapi juga gak sih buat kita, akhirnya akhirnya we can talk and share gitu. Jadinya nggak terlalu nganggur-nganggur banget di rumah. Ini loh menyenangkan banget loh ngobrol sama orang setelah kita lama di rumah dan tidak ketemu siapa-siapa. Emang Iya obat kan? paling betul ya, salah satu obat yang paling ampuh kalian ngobrol deh sama temen, telepon temen kayak ngapain kayak kalian. Bener-bener. Aku setiap malam sih video call sama temanku. Kalau Jadi kalau kayak kita kan kalau cowok kan jarang ya video call gitu ya, tapi kalau kalau misalnya kayak kan kita main game PUBG gitu, itu kan bisa ngobrol hmm. kan, itu udah benar-benar kayak stress relief banget, kayak bacot-bacotan segala macam yang benar-benar buat ngelampiasin emosi. Iya sih. Aku video call sampai tidur malah. Gak dimatiin. Oh iya, sama Supaya kayak gebetan itu kan, sama gebetan yang